Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ini ya? Halaman 16. Wa qala Rasulullah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya segala amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatinya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka siapa orang yang adalah hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dia yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa orang yang adalah hijrahnya dia yaitu kepada dunia yang ia mendapatkannya atau perempuan yang ia akan menikahinya, fa hijratuhu, maka yaitu adapun hijrahnya dia ila ma hajara ilaihi, yaitu kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini aja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita meneruskan kajian Adab Sulukil Murid, karya tulis daripada Wali Kutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qaddasallahu sirrahul aziz, dan memasuki paparan pentingnya niat yang benar bagi seorang murid, orang yang menapaki jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kita diriwayatkan oleh banyak muhaddisin, banyak ulama hadis. Imamul Bukhari menuliskan hadis ini di dalam Sahih Bukharinya. Juga Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya. Juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya. Juga Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzinya. Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya. Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya. Juga Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Imam Daraqutni di dalam kitab Sunannya. Juga Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, termasuk Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi-nya. Betapa, dan masih banyak, betapa ulama-ulama hadis menyoroti hadis ini amat sangat
penting saudara berbicara tentang niat. Bila pertemuan yang lalu ada orang niatnya akhirat, ada orang niatnya dunia, ada yang niatnya akhirat tapi tidak mengikuti prosedurnya. Begitu. Sampai kita membahas siapa orang yang merugi pertemuan lalu. Pagi ini berbicara tentang niat saudara. Niat itu dalam pandangan kaum sufi adalah satu perkara yang amat sangat agung. Niat adalah rohnya tindakan. Niat adalah intinya perbuatan. Dengan niat akan nampak bagusnya tindakan atau buruknya tindakan. Standarnya pada niat. Sehingga orang yang pengen dekat dengan Allah maka harus punya pondasi niat yang benar. Bapak Ibu, seseorang tidak akan bisa sampai menuju kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, siapapun dia tidak akan bisa kecuali harus dengan ilmu dan amal. Tidak akan bisa menuju bahagia dunia dan akhirat siapapun orangnya kecuali kalau pengen bahagia berangkat daripada ilmu dan juga amal soleh. Amal saudara enggak bisa berdiri tanpa niat. Sehingga amal tanpa niat merupakan keletihan belaka. Sedangkan niat tanpa keikhlasan merupakan keriaan belaka, pamer saja. Dan keikhlasan tanpa ada ketulusan merupakan kesia-siaan. Karena itu melalui hadis ini Imamul Haddad saudara mengingatkan kepada mereka yang saliki, orang yang menapaki jalan pengen bahagia dunia dan akhirat, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kudu mempelajari tentang niat, kudu mendandani niat, kudu meluruskan niat, kudu merenungi niat sebelum melakukan tindakan apa saja. Seakan-akan Imam Haddad berkata, jika Anda pengen bahagia dunia dan akhirat, maka jadikan niatmu pasang terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Niatnya timbang dulu, sebab niat mizanul amal. Niat itu neracanya tindakan. Ini niat saudara. Niat
Oleh karena itu, sebelum kita lebih lanjut, Imam Haddad menyetir hadis tentang niat. Dan niat ini adalah perbuatan hati. Tidak ada yang lihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Ada orang pergi ke masjid yang kelihatan dohir doang sama orang. Tuh bagus tuh orang ke masjid, cakep. Padahal dia mau numpang tidur aja di masjid ada AC. Bisa saja begitu. Jadi yang tahu Allah aja. Yang tahu. Karena niat adalah fi'lul qulub, kerjaan hati. Dan niat ini saudara, kita harus pahami betul. Kata para ulama sufi, tindakan itu merupakan usaha lahiriah menuju kepada Allah. Jalan ke masjid, sholat, ngaji, puasa, umroh, haji, dan seterusnya, sedekah, apa saja, itu namanya upaya aspek lahir. Sedangkan niat adalah upaya aspek batin. Karena itu sebelum lebih lanjut, Imamul Haddad menyetir dan menyampaikan kepada kita berbicara hadis tentang niat. Sehingga saudara, niat adalah ibadah batin, sedangkan amal perbuatan adalah ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah. Seorang salik yang menempuh jalan menuju kedekatan dengan Allah dipesan melalui hadis ini oleh Imam Haddad dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dipesan untuk istiqomah di dalam mendandani dan meluruskan niat. Niat ini suka goyang-goyang. Niat ini suka menceng-menceng. Niatnya suka berubah dari hati kita. Maka seorang yang pengen bahagia dunia dan akhirat, termasuk yang ngaji ini, pengen bahagia enggak? Di dunia doang apa di akhirat doang? Di dunia doang. Oh, dunia akhirat. Maka niatnya pasang. Pasang niat baik-baik, bukan saja pada perkara ibadah, tapi pada perkara adat kebiasaan, perkara keseharian, barang-barang yang mubah, pasang niat. Orang yang paling bahagia, orang yang betul-betul memasang niat yang baik. Pakai baju, jangan main pakai, niat dulu. Saya niat pakai baju untuk menutup aurat saya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat saya pakai baju yang bagus, yang mahal ini, jutaan, sebagai wujud syukur kepada Allah atas diberikan nikmat oleh Allah. Niat saya pakai baju ini sebagai menjunjung tinggi perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian yang bagus ketika mau ibadah.
pasang niat, dapat ganjaran banyak. Itulah orang bahagia. Ibu biasanya kalau pakai baju pakai niat nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rugi. Udah berapa tuh yang hilang ganjarannya dari dulu sampai umur sekarang. Untung kita masih dikasih hidup. Alhamdulillah. Dan ya. Begitulah saling. Pakai baju niat. Jangan gak niat. Apa aja niat. Mau makan. Niat. Niat saya makan. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Buat bekal ibadah kepada Allah. Makin mahal yang ibu makan. Di restoran bintang 5. Makin gede ganjarannya. Enggak buang duit sia-sia. Tuh orang bahagia kayak begitu. Kayak begitu. Mau ngopi, niat. Begitu. Apa aja. Niat. Ibu masak, niat. Niat saya masak. Untuk memenuhi kewajiban saya. Menyenangkan suami saya. Sebab Rasulullah bersabda, siapa istri meninggal dunia, lakinya senang ridho, maka surga. Niat saya masak untuk memenuhi kewajiban saya, ngasih makan sama anak-anak. Dapat ganjaran ngiris bawangnya, dapat ganjaran goreng tempenya. Pakai niat. Ibu pakai niat nggak? Kagak. Ya. Pakai niat. Saya kalau mau ngaji keluar rumah, saya selalu niat dan doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj min baiti asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu li nashril ilmi wa naf'il muslimin ibtigha'a wajhika wa tiqa'a sakhatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu demi keagungan wali-walimu yang banyak meminta memohon kepadamu, demi keagungan mereka yang punya cinta yang mendalam kepadamu, dengan jalannya kakiku ini, ya Allah, saya keluar dari rumah ini niatannya untuk menyebarkan ilmu-ilmunya Rasulullah. Niat saya keluar rumah ini untuk memberi manfaat untuk kaum muslimin. Niat begitu, semata-mata mengharapkan keridhaanmu dan takut daripada murkamu. Ampuni ya Rabb, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Fasaluka antun kidani minan nar. Saya mohon kepadamu supaya kau selamatkan saya dari neraka. Dan kau ampuni dosa saya, sebablah tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Niat. Saya niat berangkat pagi menuju Masjid Quba, mau ngaji. Niat saya menuju Masjid Quba mau silaturahim dengan saudara-saudara sesama muslim. Niat saya di Masjid Quba mau i'tikaf di masjid. Niat saya mau mensyukuri nikmat sehat dipakai untuk ngaji. Niat saya, niat. Kalau banyak niat, banyak aja. Jangan jalan-jalan aja, jangan.
rugi kalau nggak ada niat. Sebab seorang salik yang menapaki jalan pengen bahagia dunia dan akhirat kudu memantapkan niat. Mau kerja niat apa aja kalau diniatin dapat ganjaran. Begitu. Saya kan ngajarin sedekah subuh tuh, suruh doa dulu sebelum masukin. Niat saya sedekah subuh biar kata seperak, 2 perak. Begitu niat saya sedekah subuh mengamalkan ajaran Rasulullah. Niat saya sedekah subuh mengharapkan doa yang dibaca malaikat yang sangat manjur. Ya Rob, gantilah berlipat-lipat ganda yang sedekah hari ini. Niat saya bersedekah subuh agar supaya sehat ini apa aja dah. Baru begitu. Itulah begitu. Muslim nggak boleh lepas dari niat. Kalau ibu niat mau pakai baju yang mahal, harganya dapat ganjaran. Jadi kita beli baju yang mahal bukan karena mau gaya-gayaan, ria-riaan, pamer biar orang kata kita orang kaya. Harus niat, jadi dapat ganjaran. Ibu beli kendaraan, beli apa, dapat ganjaran. Begitu niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada ganjaran. Kan rugi. Dikerjain mau dikerjain, ganjaran nggak ada. Rugi nggak? Rugi. Berapa kali kita pakai baju, nggak pakai niat. Berapa ganjaran yang hilang? Itulah gara-gara kita nggak ngaji. Inilah pentingnya kita ngaji. Lempengin niat. Apa aja. Apa aja. Kalau pakai niat, ganjaran gede. Sampai tidur, kata orang kampung, kelonan sama bini. Ganjarannya nggak kayak itu kalau pakai niat. Pakai niat. Begitu. Apa aja ada niatnya. Apa aja. Ada niatnya. Mau hadir maulid. Ada niatnya. Nggak boleh kita nggak ada niat. Gara-gara hadir maulid enggak niat di rumahnya. Ujungnya tindakannya acak-acakan. Payah ini panitia, kurang open, masa gua nggak kebagian besek. Berarti dia bukan niat maulid, niatnya nyari besek, nyari makan. Nggak kebagi dia marah-marah. Emang dasar pada yang sekarang ini sentimen sama gue. Begitu, malah suudon lagi. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Oh, baik semua nih, baik semua orang baik. Alhamdulillah. Tuh, niat. Jangan nggak niat. Saya mau ke Mekah, mau ziarah ke orang soleh, nggak ada, nggak. Kawan-kawan tuh baca ini. Kenapa? Karena ini dan ini. Makanya bukan sembarangan pergi ke Mekah, pergi ziarah ke wali, ziarah orang soleh, harus begini, harus begitu. Emang apa? Emang ini niat, niat, niat. Begitu, niat. Sampai kita mau ziarah ke Singapura, Malaysia, Thailand, baca salawat ini. Sampai ziarah ke Mekah, baca ini. Mau ziarah ke Kalimantan, Nabaguru, sekumpul haul Januari, baca ini. Kenapa? Ini niat agar benar. Karena berkahnya nggak kayak itu. Niat. Niat ini penting. Niat penting. Karena diniatin di Madinah itu, saudara, ada 50 masjidnya Rasulullah. Di luar Nabawi. Nabawi itu cuma 1 dari 50 tempat.
masjidnya, tempat sholatnya Rasulullah. Banyak. Karena niatnya begitu, banyak kawan majelis bisa nyampe mari, nyampe di masjid yang duitnya nggak bisa habis kalau kita doa di situ. Begitu kita ajak tuh jamaah biar pulang dari sono nggak bokeh-bokeh. Ada, emang begitu. Jadi segalanya deh. Ini penting kita orang kudu niat. Niat yang benar itu adalah hal yang paling utama. Maka pengaruh niat pada amal seorang salik amat sangat besar dampaknya dalam merombak tata kehidupan yang sesungguhnya. Ini yang paling penting. Karena niat adalah pondasi bagi amal. Niatnya rapuh, amalnya rapuh. Niatnya lurus, amalnya kokoh. Saya sering menyinggung orang umroh pakai ngutang segala macam. Ngapain? Itu niat. Kita niatnya mau apa? Mau mematuhi Rasulullah. Nggak usah. Kalau pakai ngutang-ngutang dulu, ntar habis itu pulang nyicil. Ngapain? Kita niatnya pengen lihat Ka'bah apa pengen ibadah? Niatnya pengen piknik apa ibadah? Kalau ibadah ada tuntunan. Kata Nabi, inistatokta ilaihi sabila. Kalau ente punya duit ya baru ke Mekah. Kalau punya duit. Kalau nggak punya jangan. Jangan. Ente datang ke kuburan orang tua ente aja. Itu juga sama. Ganjaran ke Mekah. Ente habis sholat subuh jangan pulang sampai waktu syuruk. Itu juga sama. Ganjaran ke Mekah. Itulah rahmatan lil alamin. Maka kita ke Mekah. Nangis. Depan Ka'bah. Dia kagak tahu. Kata Allah air mata buaya. Begitu. Nggak bisa. Ente injak Al-Quran. Ente kagak baca walillahi ala nasi hijjul bait. Bagi orang, hak bagi Allah, kewajiban manusia pergi haji, pergi umroh. Tapi manistata ilai sabila, yang mampu doangan. Lu kagak mampu ngapa kemari? Lu Quran kagak baca apa? Lu injak Quran, kitab suci. Lu menuduh no Ahok doang yang menghina Quran, lu juga sama. Tuh begitu. Cuman gak dengar doang omelan Allah karena hatinya tertutup. Pulang dari Mekah stres. Maka gelarnya pulang dari Mekah mab. Entar rurnya kalau udah lunas. Kredit mobil aja kalau udah lunas baru BPKB-nya dikasih. Bener enggak? 4 tahun lagi baru rur. Baru mab. Iya, belum rur. Belum 4 tahun mati. Innalillah. Mau ngapain? Saudara enggak usah begitu. Enggak usah. Enggak usah. Orang datang sama kita guru Ramadan mau ikut umroh. Bagus kata kita. Tapi anak ini harus masuk kampus. Jangan, ente kuliah dulu. Enggak usah, mau ngapain ikut kita. Urusin itu dulu. Kalau lebih baru boleh kamu ikut. Saya ini bukan pembisnis, bukan. Kalau saya pembisnis yang penting lu ikut. Mau dari mana kayak lu duitnya penyolong, ya kagak boleh sama saya. Kita mau ibadah ini. Ini niat harus rapi. Begitu. Nggak bisa kalau nggak rapi. Puyeng pulang. Niat. Begitu. Harus rapi. Niat. Begitu. Kalau nggak rapi, susah. Kalau niat nggak rapi. Dan niat ini saudara adalah pondasi.
dengan patokan niatlah tindakan itu terwujud. Dan yang paling urgen bagi orang yang salik, ini murid masalahnya. Adab sulukil murid. Murid itu bukan murid sekolah. Orang yang pengen bahagia dunia akhirat. Itulah murid yang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya murid-murid itu begitu. Adab suluknya. Orang yang pengen bahagia dunia dan akhirat. Ini etikanya. Tahapan yang harus dia lalui. Kalau pengen bahagia. Bukan bahagia yang semu. Tapi bahagia yang sesungguhnya. Pulang dari ngaji. Rada melek dikit. Tadinya puyeng rada tenangan. Begitu. Ada perombakan. Inilah yang paling pokok. Jadi yang paling urgen bagi seorang murid, saudara, di awal-awal menuju jalan suluk, ini ditaruh hadis ini oleh Imam Haddad sebagai memesan kepada kita. Maka yang paling urgen bagi seorang murid yang menapaki jalan keselamatan akhirat, di awal-awal perjalanan dia di dalam menempuh jalan menuju akhirat ini, kudu belajar tentang niat, kudu meluruskan niat, kudu mendandani niat, dan kudu merenungi niat. Sebab niat benar-benar imam ibarat sholat, baik buruknya makmum bergantung baik buruknya imam. Maka saudara, baik buruknya perbuatan bergantung kuat pada baik dan buruknya niat. Seorang murid di permulaan suluknya dia menempuh jalan torekat, jalan kedekatan dengan Allah, butuh pada memantapkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Memantapkan niat, saudara, adalah membersihkan niat daripada dorongan-dorongan hawa nafsu belaka. Seperti tadi kita umroh main pergi aja dengan ngutang segala macam, itu umroh hawa nafsu, bukan umroh ibadah. Haji pakai ngutang, haji hawa nafsu, bukan haji ibadah. Nggak usah maksa-maksain diri, nggak usah. Dalam hidup yang kita bisa aja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kita mampu aja, yang kita mampu apa aja, begitu, yang kita mampu. Saya mendidik kawan-kawan majelis suruh sedekah 1.000 perak saban hari. Kenapa enggak 100.000? Yang mampu dulu. Ngelatih jiwa dermawan tuh enggak gampang. Dari yang kecil dulu. Tanpa itu susah. Kenapa kita ngajarin sholawatnya bukan sholawat nariyah, munjiyah, dan seterusnya, tapi sholawat Muhammad yang pendek dulu. Bila ente mampu yang pendek ini, ntar ketemu yang panjang. Tapi bila yang pendek aja nggak mampu, cuman nyinyir doang, baca shot kayak begitu, nggak bakalan baca. Yang pendek aja kagak bisa, apalagi yang gede, yang panjang. Begitu.
Maka ketika orang banyak protes, ngapain sama Muhammad 100 pendek amat, ya udah sholat nari aja 100 panjang amat, lu mau baca nggak? Protes mulu jadi orang. Nggak bisa, di dalam suluk kepada Allah itu ada prosedur. Baca, yakin, nggak bakalan susah orang baca sholawat hidupnya, nggak bakalan. Udah jaminan. Madinah diinjak Nabi Muhammad, Yasrib tandus kering diinjak Nabi jadi subur, Thaibah, Madinah Al-Munawwarah. Hati begitu. Ngapain Sallallahu Muhammad 500 nanemin nama Muhammad dalam hati? Kalau ini nempel nih di dalam hati, yang tadinya hatinya Yasrib tandus, puyang mulu hidupnya, akan berubah menjadi Thaibah, hati yang subur, tenang, ketemu inspirasi, enggak bingung dalam jalan hidup. Itu begitu. Dari sana bakal rezeki datang. Tapi kalau kita puyang mulu ngelamun, susah. Ini enggak benar. Itu hidup. Maka saudara, bersihkan dari dorongan hawa nafsu. Mana contohnya dorongan hawa nafsu? Imam Ibnu Athaillah Sakandari Qaddasallahu sirral aziz menyatakan pada bagian ini, min alamati ittiba'il hawa al-musara'ah ilan nawafil wat takasul minal qiyam fil faraid. Di antara orang yang ibadahnya karena hawa nafsu, bukan karena Allah, rajin ibadah sunat, males ibadah wajib. Ibadah sunat rajin, Senin Kamis stop, enggak pernah bolong dalam setahun. Tapi Ramadan yang dia tinggalkan saat dulu enggak pernah diqodho, enggak dibayarin. Zaman dulu, zaman SMP, zaman SMA udah lewat aja udah. Itu namanya ibadah karena hawa nafsu, enggak mengikuti prosedur. Ngapa puasa sunat? Orang masih punya tunggakan. Kodoin aja tuh Senin Kamis, kodo Ramadan dulu yang ditinggalkan. Berapa itu? Itu namanya ibadah, niatnya benar. Tahajud rajin saban malam, tapi sholat dulu yang ditinggalin zaman jahiliyah dulu. Biasa aja 5 waktu dulu, nggak diqodho, tapi tahajud malam. Yang kayak begini rapuh, dia nggak mengikuti prosedur adab sulukil murid. Lah, kita sedekah mulu sama petugas PLN, tapi tidak kita bayar abodemennya. Lunas nggak? Lunas nggak? Lah kagak. Sampai kiamat kagak lunas. Tahajud saban malam, sholat yang ditinggalin nggak dikodok-kodok, mana dia lunas? Ya kagak juga. Gue udah tobat, nangis, bukan nangis. Kita nangis saja di depan kantor PLN, nangis, lunas nggak? Nggak pakai nangis, dibayar, lunas nggak? Itulah cara taubatnya. Min dawa'il hawa, min alamati dawa'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wa takasud anil qiyam fil faraid wal wajibat. Di antara dorongan hawa nafsu, ibadah bukan karena Allah, yang wajib ditinggalin, yang sunat dikerjakan. Ngaji wajib, ngaji. Zikir sunat, itu mau zikir sampai subuh, sebetulnya sih kagak, bentar ngobrolnya ini sampai subuh. Ngaji kagak. Begitu.
Itu namanya dorongan hawa nafsu. Mau ngapain? Ngapain? Sedekah saban hari dia dagang, tapi zakat kagak. Itu namanya hawa nafsu. Ada urutannya ibadah. Kata Allah, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bi afdala mimma katabtuhu alaih. Tidak ada ibadah yang dikerjakan orang yang paling tinggi saya ngerjain kewajiban saya. Kewajiban dulu, baru sudah kewajiban yang sunnah-sunnah. Sesudah jalanin kewajiban. Kewajiban dulu. Kewajiban. Ini yang pokok, kewajiban. Maka orang merokok punya duit berapa? 20.000 atau 50.000. Bininya belum masak. Dia beli rokok, haram. Nah, yang wajib nafkah bini dulu. Ada urutannya. Dalam agama, ibu-ibu begitu. Beli baju, sabar. Kalau anaknya harus bayar sekolah, pisahin dulu. Yang wajib gampang, baju yang ada juga bisa dipakai. Masih banyak di rumah. Begitu. Benar enggak? Ini prosedur. Kalau kita lewat prosedur, jebol. Keuangannya ujungnya pinjol, stres. Salah kita. Namanya gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Hidup itu disuruh prosedural. Inilah kitabnya Adab Sulukil Murid. Bagaimana tahapan menuju bahagia. Ada manajemennya, ada aturannya. Bagaimana biar kita bahagia yang sesungguhnya. Ikuti aja manajemen Imam Haddad. Ada di ujungnya. Kalau saya nulis terjemah doa-doa, di akhir buku ini saya kasih lampiran. Selalu dari mulai halaman berapa ya? 98 sampai terakhir. Dibaca di rumah. Ada macam-macam. Aurat kaum solehin. Biar kita bahagia. Ada. Jangan hari ini ngebukanya. Nanti lama di rumah aja. Saya kan nungguin jadi. Di rumah dibuka. Sehingga dari hadis ini saudara, pesan Imam Haddad seorang murid dalam segala aktivitasnya harus benar-benar pasang niat, makannya, minumnya, tidurnya, meleknya pasang niat. Sampai sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal, saya mau ibadah, dia tidur, saya mau ibadah. Apa itu maknanya? Jadi para sahabat itu apa saja dipasang niat, sebagaimana meleknya ibadah, tidurnya juga ibadah. Niat saya mengistirahatkan badan saya agar supaya menunaikan haknya daripada badan, demi supaya lebih semangat lagi ibadah kepada Allah. Dia tidur dapat ganjaran, ngorok gede lagi ganjarannya, kencang lebih gede lagi. Ya Allah, berisik lakinya ibu juga yang kayak begitu. Jadi saudara, sebagaimana meleknya ibadah, meremnya ibadah. Ngaji ibadah, enggak ngaji ibadah. Enggak ngaji. Begitu. Ibadah. Enggak ngajinya ibadah. Saya begitu. Kalau enggak tidur-tidur saya sampai pagi, mau tidak mau pangkas satu majelis, matiin HP, itu ilmu saya.
Jad, saya harus mengistirahatkan badan saya. Enggak, ngajinya ibadah. Kenapa? Saya bakal jebol, rugi semuanya. Saya harus merem. Itu begitu. Terserah orang mau komentar apa. Itu urusan orang, nggak penting. Tapi ya saya harus bergerak dalam kehidupan, mengikuti tuntunan. Itu begitu dalam hidup saya. Jadi nggak boleh lepas dari ajaran Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada bagian ini saudara, ada kalimat hijrah. Pamangkanat hijratuhu ilallah. Maka orang kalau udah masuk dunia tasawuf kudu hijrah. Yang tadinya pakai baju nggak pakai niat, niatin. Inilah hijrah. Kudu bener pakai baju, enggak niatnya karena pengen sombong-sombongan. Ibu mau kondangan, niatnya adalah keindahan yang Allah suka. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal ala fatajammalu. Allah itu indah, menyukai keindahan, berindah-indahlah kalian, kata Rasulullah. Pakai baju ibu yang bagus, yang keren, silahkan mau kondangan. Niatkan mengamalkan ajaran Rasulullah, bukan mau sombong-sombong, ganjaran. Begitu, bukan pamer. Niatkan apa aja. Niatkan. Kayak begitu. Beli HP buat komunikasi. Begitu. Buat komunikasi. Niatkan silaturahim jarak jauh. Niatin. Yang kayak begitu. Apa aja. Tulis yang baik-baik. Niatnya beli HP buat dakwah. Kalau niatin yang buat dakwah, nulis di HP yang bagus-bagus. Itu mau demennya baca 100 WA orang mulu. Nulis yang jelek-jelek dia. Nulisnya, gua lapar nih. Iya, makan aja gak usah ditulis. Makan ntar juga kenyang. Begitu. Apa aja. Ibu jalan-jalan gak apa-apa. Niatkan syukur. Niatkan syukur. Niatkan syukur. Gak apa-apa. Ganjaran. Apa aja asal dasar niat yang baik, enak. Niat yang baik. Saya dalam membimbing kawan-kawan majelis, saya diajak jalan-jalan, guru tidur di hotel. Mau ngapain? Kalau Zarah dulu mau. Biar nggak buang duit doang. Mau ngapain? Kalau buang duit doang rugi. Rugi. Begitu. Jadi kalau kita ngaji, dulu di puncak kita tawakufnya sebelum ke Mekah ke Madinah. Emang apa? Ngaji. Jadi tidur di hotel, dapat ganjaran. Buang duitnya, ganjaran gede. Allah bakal ganti berlipat-lipat. Ada niatan, ada muatan. Nggak boleh tidur doang, rugi. Saya atur itu. Saya atur. Saya ikut maunya kawan-kawan. Guru saya kuat ke Mekah, duit tinggal cukup. Ketiga negara aja. Ketiga negara mana? Singapura, Malaysia, Thailand. Baik. Tapi harus jarah. Saya putar jarah. Ini wali ini, wali ini, wali ini. Ini gurunya saya nih Banten. Ini muridnya saya nih Banten. Ini Fulan, gurunya Sunan Bonang. Ini kakeknya Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ente ke Cirebon, ke kakeknya jarah. Kemarin nih, datang ke Thailand. Begitu. Apa? Biar nggak buang duit. Tapi buang duit punya nilai besar. Saya begitu. Nggak boleh kawan-kawan majelis rugi hidupnya, nggak boleh. Harus punya nilai yang besar. Dan ini kudu hijrah kita. Mulai sekarang roba mindset kita. Yang bagus-bagus. Begitu. Yang bagus-bagus. Ibu bikin kopi, laki niatin nyenengin laki, ganjaran. Begitu ganjaran. Karena niat yang nggak bener, ngomel. Mah bikin kopi, astagfirullah. Lu kagak lihat gua dandan mau ngaji, air udah gua masakin, itu kopi ditoples, gula ditoples, bikin aja dewe. Ada tuh yang kayak begitu. Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ini niatnya nggak rapi.
Ono wajib ngurusin laki, urusin dulu telat dikit gak apa-apa. Itu mau udah begitu kata iya baik mah. Ingat nih, gua mau ngaji. Itu jemuran nih, gulem nih, gulem, mendung. Ingat, angkatin tuh, angkatin. Awas jangan sampai kagak lu meleng. Iya baik mah. Iya mulu. Ya Allah laki diomelin mulu. Ya. Begitu. Akhirnya gelap juga itu. Diberesin sama lakinya. Dia pulang ngaji. Astagfirullah. Ngapa dicampur jadi satu? Kata laki tadi disuruh angkatin. Sekarang diangkatin diomelin lagi. Sian tuh laki begitu tuh. Ingat nih Bu, saya ajarin dan saya bilangin, laki yang diomelin mulu tuh tuanya jelek. Oh, jadi diomelin aja. Niat yang benar, niat yang benar. Orang tua kita dulu jadi ibu rumah tangga doang, berkah. Kudunya nih kalau pakai logika kita, laki kerja, bini kerja, lebih berkah. Tapi ngapa kesulitan? Ada yang gak beres pada niat. Niat gak beres. Ini niat. Orang lakinya kerja, bininya kerja. Orang dulu kagak. Bininya di rumah aja, nggak ngapa-ngapa, ngebrojin bocah. Sampai anaknya kayak biji tasbih 33. Orang dulu. Lah kawan kita almarhum Pak Agus apa ya namanya? Rubianto. Itu saya tanya, anak keberapa Pak Agus? Anak ke-17. Gitu. Saya pernah tanya itu almarhum. Banyak. Apa? Oh, belum almarhum. Pak Agus kita. Iya, oh iya Pak Agus kita. Yang dulu di Hotel Andara ya. Oh, masih ada. Moga setelah. Itu begitu sudah. Itu begitu. Jadi kudunya kita lebih berkah. Orang lakinya kerja, bininya kerja. Tapi kenapa ekonominya murah marit? Enggak benar. Enggak benar. Enggak benar. Cek ulang niat. Cek ulang niat. Cek ulang. Hijrah dari niat buruk ke niat yang baik. Mulai sekarang nih. Dari umur yang tersisa. Saya niat. Ya Rob, umur yang tersisa ini untuk berbuat baik. Begitu. Ngomong sama Allah, ya Rabb, bila umur yang tersisa ini memberi manfaat buat agama saya, dunia saya, akhirat saya, panjangin. Bila umur yang ada ini hanya bakal nambah dosa dan maksiat aja, nggak usah panjangin ya Rabb. Kalau bakal nambah dosa mulu, biar saya tidak lama di nerakanya. Begitu. Niat yang rapi. Niat. Hidup itu harus niat. Jadi singkatnya, sebelum lebih jauh mendekat kepada Allah, tentukan niat yang benar dari sekarang. Niat yang benar, bukan sekedar baik, dari sekarang. Dalam berbagai aktivitas keseharian kita. Bunda kita pakai jilbab, niatnya menutup aurat, ganjaran gede enggak kah itu? Gede ganjarannya. Ganjaran. Apa aja diniatin. Ini penting. Niati penting. Segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah. Ini Pak Haji Suryadi, Ibu Sri Tutari kurang sehat, dan barangkali yang lainnya yang kurang sehat yang datang yang nggak disampaikan, kita baca Fatihah. Moga-moga dengan wasilah suratul Fatihah Allah beri beliau-beliau kesehatan yang segera, kesehatan yang sempurna. Biniyati syifa ilahuma wa limardal muslimin syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan la yugadiru saqaman wa la alaman, wa ila hadratin nabiyyal Fatihah.
Kemudian kita baca Fatihah, ada wakaf dari Bapak Haji Mujianto 1 juta rupiah. Moga wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, sehatkan dohir batinnya, qabul hajat dunia hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Ada yang ditanya? Oh ada. Oh iya baik. Silakan dah. Boleh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi niat itu di hati. Niat itu di hati. Kalau membaca bismillah di mulut, namanya membaca pakai mulut. Jadi bismillah adalah saat tindakan. Niat. Sudah niat bismillah. Begitu. Sudah niat? Ya bismillah, niat dulu. Kan ibu beresin tuh baju, niat pakai baju, baru dipakai bis. Iya, begitu. Itu mau baca. Nah, kalau niat mau di dalam hati, jadi memiliki tujuan yang benar di hatinya. Enggak bisa dibenturkan. Emang disuruh sama Nabi baca bismillah pada yang baik-baik. Baca, tapi kalau baca bukan niat. Kalau niat ini pokok. Kalau pada bab yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, ini adalah syarat kalau pengen diterima. Pada bab mubah-mubah, biar ngerubah yang mubah menjadi ibadah. Itulah niat. Nanti panjangnya mungkin kita 3 atau 4 kali pertemuan masih bahas tentang niat kalau ngelihat redaksi kitab kita. Masih bicara niat. Jadi tidak dibenturkan antara niat dan bismillah. Niat mah di hati, bismillah mah di lidah, di mulut. Bismillah. Judulnya aja membaca. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Terkait dengan nomor sholat itu kan waktunya kalau menjaga, terus misalnya waktu terlarang seperti salat subuh boleh enggak, terus terkait dengan sholat Jumat, apakah kita memboleh sholat Jumat? Baik, bagaimana kalau ada orang dulu ninggalin sholat Jumat laki-laki? Sekarang kita pengen qodok tuh Jumat. Qodoknya pakai apa? Pakai duhur. Qodoknya pakai duhur. Qodoknya pakai duhur. Sebagaimana orang yang ketiduran jam 1 bangun atau tengah 2 bangun hari Jumat. Enggak ada yang bangun, yang bini lagi pergi pulang kampung. Begitu. Ke Kuningan umpamanya. Oh iya. Ini orang mana ini? Kuningan. Kebetulan saya contohnya. Iya, lagi pulang sendiri, tidur dari jam 10 karena malam nggak tidur, nggak dengar nggak apa, bangun jam 2. Umpama 14 orang sebut sholat apa? Duhur. Apaan? Adaan. Kan masih ada waktu. Belum asar. Bukan kodoan, bukan. Adaan. Kalau udah asar baru kodokan, apalagi udah sekarang. Dulu maka kodoknya zuhur. Kurang lebih demikian. Allah.
Oh, kapan waktunya qadha? Qadha tuh bayar utang. Kapan waktunya bayar utang, Bu? Kapan? Kapan aja. Saya ngutang sama ibu pagi jam 7, bayarnya malam, diterima nggak? Jam 12 malam? Pokoknya 24 jam dah kalau bayar utang. Kalau nagih utang tahu-tahu waktu dong, gitu. Bener nggak? Bener nggak? Gitu. Jadi, nah maka qadha itu bayar utang. Tunggakan kewajiban kita sama Allah. Maka jam berapa? Jam berapa aja. Enggak mengenal waktu. Mau sebelum asar, mau habis asar, sebelum subuh, habis subuh, kapan? Bayar aja. Itulah cara benar dekat dengan Allah. Cara benar. Kapan aja. Enggak mengenal. Oh baik. Iya. Uh, jadi namanya i'adah itu ya, kalau udah lewat waktu nggak boleh, begitu. Kecuali memang waktu itu sholatnya, mohon maaf tidak pakai wudhu begitu ya. Sholatnya gitu, sholat-sholatan namanya menghormati waktu itu meyat tuh wajib i'adah, wajib i'adah, wajib i'adah. Yang kayak begitu, wajib i'adah. Jadi agama tidak paksa, ganjarannya sama Pak Cikarim. Karena kita sakit nggak bisa diri duduk, kata Nabi ganjarannya sama, sebab niatnya pengen diri, cuman kemampuan tidak ada, yang dinilai niat sama, walaupun duduk dengan diri, gara-gara niat. Inilah pentingnya niat, orang lebih begitu. Allah Allah. Bagaimana membadalkan umroh kepada orang tua yang sudah haji, sudah umroh? Bila orang tuanya sudah meninggal, boleh saja. Walaupun sudah haji, sudah umroh, boleh. Orang umroh sunat, begitu, boleh. Walaupun sudah haji, sudah umroh. Justru kalau belum haji, belum umroh, duitnya ada, wafat. Meninggal. Artinya cukup sebetulnya buat haji. Cuman diintar-entar, gue belum siap kayaknya dah. Apanya kudu siap? Gitu. Kayak kambing aja udah disiap-siapin. Yang kayak begini mati. Potong dulu, jangan ngomong warisan. Badalin. Begitu. Badal haji. Dari duit dia. Cara badalnya begini, biar benar. Cara badalnya. Satu, biar benar. Kalau kita anaknya udah haji, kita yang berangkat. Badalin, karena kita udah haji. Aduh, kita belum haji, atau kita udah haji repot, atau belum haji. Dua, cari orang yang ngerti di kampungnya, yang paham, semacam ustadz gitu, berangkatin dia. Ini ustadz, berangkat, badalin orang tua saya. Tuh badannya kuli tuh ustadz. Yang haji dia, kuli haji namanya. Badal haji itu kuli haji. Bayarin dia, biar berangkat dari rumah kita dan sempurna. Bila nomor dua enggak bisa ngebayarin orang, yang ketiga datang ke pengurus KBIH. Tahu KBIH? Pengurus yayasan yang ngurusin haji tuh. Kita ngomong sama dia, nih saya ajarin cara ngomongnya ibu. Apa? Pak Ustadz, berapa? Saya mau badalin papa saya haji
mumpung saya ada rezeki, kata si ustadznya umpamanya 10 juta, kata kita baik, tapi saya pengen Pak Ustadz yang ngerjain, karena saya mau Pak Ustadz. Kata dia, kalau gua yang ngerjain mahal 30 juta. Kata ustadznya, kita nggak usah marah, kita nggak usah buruk sangka, bayar, siap. Mendingan 30 juta, dia yang ngerjain. Orang benar, ustadz dia. Udah sempat tawar, kerjain. Begitu. Caranya. Begitu. Kalaulah kita begini, Pak Ustadz berapa? 10 juta, baik 10 juta. Tahu masih Ustadz nerima lagi sama orang lain, dijual lagi di Arab sama orang TKI. Dia jual lagi, ya sisanya paling tinggal 2 juta. Yang ngerjain yang di Indonesia aja ngaji kagak, cuman bisa ngomong Arab doang. Was karena ada di Arab. Tuh begitu. Jangan. Harus ngerti siapa yang kita suruh. Siapa yang kita suruh. Begitu. Harus benar. Jangan sekedar gue dapet sertifikat, itu gampang, bikin di kita juga bisa. Bukan sertifikatnya, ngerjainnya. Ini sertifikat di akhiratnya kagak laku. Kagak dibawa ke akhirat. Ini sertifikat, ya tapi belum dilegalisir. Itu mau kenang-kenangan doang. Tapi dikerjainnya. Jadi kita yang ngerjain, anaknya, tapi janjinya sudah pernah. 2, ustadz bayarin di kampung kita, bayarin dia. Begitu. 3, kalau nggak mampu kasih KBIH dan pesen dia yang ngerjain. Kalau dia kata dia harus bayar sekarang 60 juta, jadi 50% 30 juta, berani. 40 juta, berani. Jangan enggak, berani. Yang penting dia bohong, urusan dia. Yang penting kita udah bayar. Sesuai kita. Supaya yang nyupir nih benar-benar bisa nyupir. Lah belum bisa nyupir, suruh nyupir. Nyemplung kali harta. Benar enggak? Ini kita ibadah nih enggak salah-salah. Ibadah nih enggak salah-salah. Ibadah. Enggak salah-salah. Mana tuh ya kawan kita? Ada tuh. Begitu dulu. Dari umroh aja, yang pertama kali saya gantiin orang tuh, namanya, ini nih sama Bang Haji kita nih, temennya siapa tuh yang kemarin itu? Ketemu itu, di pondok itu. Yang Agito. Dia tuh, yang pertama kali saya ngebadalin orang. Saya nggak pernah umroh itu buat orang. Buat sendiri aja. Sebab sahabat Nabi Ibnu Umar umroh itu seumur hidup 1000 kali. 1000 kali umroh. Buat dirinya. Saya tuh pengen nyontoh begitu. Daripada gurunya Imam Syafi'i ini ke atas. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik punya guru Nafi Ibnu Umar. 1000 umroh. Ibnu Umar ini muridnya Rasulullah. Begitu. Gitu. Tapi Pak Kiai yang ngerjain. Waduh, garuk-garuk. Saya pertama kali itu. Iya baik deh. Baik. Sampai saya paksa saya punya umi buat ibunya dia yang perempuan. Kerja ini. Ya, buat saya. Tolongin ini orang. Bapaknya biar saya. Seumur-umur baru itu saya. Ngerjain. Karena nangis-nangis. Ya makan lagi ya kita tolongin. Begitu. Saya nggak mau sebetulnya. Umroh atau meninggal sendiri. Begitu akhirnya. Beberapa teman kita ini, iya baik, kita kerjain, gitu. Karena ini sayang, kan seringkali kita ngomong begini nih yang salah nih, salah. Kata kawan kita, berapa kali lu umroh? Gua umroh 3 kali. Buat baba 2, namanya sekali. Kalau bapak 2, namanya lu umroh sekali. Bohong, itu bukan buat kita. Jangan disebut. Amalia orang kita sebut, akuin. Ada berapa rumah di Marta? Banyak, punya saya sih 1. Ya 1 namanya. Itu begitu. Umroh berapa kali? Jawab aja sekali.
Karena apa? Kan lu haji lama, itu 7 kali sih, tapi punya orang. Iya sekali berarti harus jujur begitu. Bukan 7 kali, itu kan badan doang, kuli begitu. Walaupun nggak dibayar karena buat orang tua, tapi kuli namanya. Gitu. Berarti bukan kita. Begitu, badan doang, punya dia. Punya dia. Itu begitu. Ini harus rapi. Harus rapi. Ala kulli hal, kalau masih hidup jangan, masih segar bugar. Badal itu adanya bagi yang meninggal, kedua bagi orang yang stroke, udah wajib haji nggak bisa jalan, boleh dibadalin walaupun masih hidup. Saudara boleh rombak tuh makamnya, Samin, namanya Samin bapaknya. Kalau dibadalin kasih haji begitu. Iya, udah haji begitu. Tuh badal tuh begitu maksudnya. Iya. Iya, bukan a, bukan a. Iya. Begitu. Bukan tambahin aja. Kalau ganti bayarin. Kalau ganti, iya. Kalau ditaruh di almarhum Fulan, ya dikasih haji. Emang apa udah dibadalin? Begitu. Itu yang kayak begitu. Udah haji, ya udah haji. Kayak begitu. Kayak kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Oh, satu lagi ya Allah, iya baik. Itu kayak makan aja pakai nambah. Iya. Parah gitu. Enggak mungkin untuk ke Mekah. Iya. Boleh. Boleh. Panggil haji nanti. Udah selesai. Makanya caranya kayak tadi. Caranya nyuruh orang dari kita bayarin dia, bisa begitu, biar benar. Ini mau ibadah, ini bukan bisnis, bukan, mau ibadah gitu. Kita aja begitu. Nih badalin umroh nih, saudara saya kasih 1 juta, ogah. Tadi Indonesia mau ke Cengkareng aja habis duit 1 juta. Begitu, apalagi ke Arab. Begitu, lah badan doang kita. Begitu, kalau 1 juta ogah. Begitu, ngapain? Juta kan kita yang berangkat, tapi badan doang. Yang umroh dia. Gitu, kagak kita. Kagak dapat ganjaran, ya kagak kan ganjaran buat dia. Kita kan dapat duit. Kan panas, dingin, kan begitu. Kan ini kita mau jadi kuda dinaikin orang, ya kuda yang nggak dapat ganjaran, yang ganjaran yang naik, bener nggak? Lah iya, yang punya kuda, begitu. Kita menjadi kuda doang, harus rapi, begitu. Kayak begitu. Kurang lebih demikian. Boleh. Udah ya? Ya udah. Udah segini aja. Wassallallahu wasallam ala khalqis Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.